Selamat datang! Dalam pembahasan kita kali ini, kita akan membahas tentang topik yang sangat penting, yaitu bagaimana cara mengubah pikiran negatif menjadi positif. Pernahkah kalian merasa terjebak dalam pola pikir negatif yang tidak bisa hilang, seperti merasa tidak cukup baik, khawatir akan masa depan, atau bahkan meragukan kemampuan diri sendiri? Tenang, kamu tidak sendirian. Kita semua pernah mengalaminya, dan itu hal yang wajar. Namun, tahukah kamu bahwa cara kita berpikir sangat memengaruhi kebahagiaan dan kesuksesan kita? Kali ini, kita akan membahas beberapa cara yang bisa membantu kamu mengubah pola pikir negatif menjadi lebih positif, sehingga kamu bisa merasa lebih bahagia, lebih percaya diri, dan lebih siap menghadapi tantangan hidup. Baik, mari kita mulai. Mengapa pikiran negatif bisa muncul? Pikiran negatif adalah hal yang hampir dialami setiap orang, tapi seringkali kita tidak menyadari bagaimana atau mengapa hal tersebut bisa terjadi. Secara alami, pikiran negatif muncul sebagai respon dari otak kita terhadap stres, ketakutan, atau pengalaman buruk yang pernah kita alami. Ini adalah bagian dari mekanisme perlindungan diri yang dimiliki oleh tubuh kita. Sebagai contoh, ketika kita merasa terancam atau cemas, otak kita cenderung fokus pada potensi bahaya atau hal-hal negatif sebagai upaya untuk menghindari risiko. Pikiran negatif biasanya muncul secara otomatis, seringkali tanpa kita sadari. Ketika kita menghadapi situasi yang menantang atau stres, otak kita mulai mencari cara untuk memproses perasaan tersebut. Namun, tanpa pengendalian, otak bisa dengan mudah terjebak dalam pola pikir yang pesimis atau pesimistis. Misalnya, jika kita gagal dalam sebuah ujian atau gagal dalam pekerjaan, kita bisa mulai berpikir, "Saya tidak cukup pintar," atau "Saya selalu gagal." Pikiran-pikiran ini muncul sebagai respon terhadap perasaan cemas atau takut, tetapi jika terus dibiarkan, mereka bisa berkembang menjadi pola pikir yang berulang. Selain respon alami tubuh, ada beberapa faktor lain yang memperkuat munculnya pikiran negatif. 1. Tekanan sosial. Tekanan dari lingkungan sekitar, seperti keluarga, teman, atau masyarakat, bisa memperburuk pola pikir negatif. Misalnya, ketika kita merasa tidak memenuhi ekspektasi orang lain atau tidak mencapai standar yang ditetapkan oleh masyarakat, kita mungkin merasa rendah diri atau gagal. Tekanan sosial ini sering membuat kita lebih fokus pada kelemahan diri daripada potensi atau keberhasilan yang sudah kita capai. 2. Media sosial. Media sosial adalah salah satu pemicu terbesar dalam perkembangan pikiran negatif di zaman sekarang. Dengan melihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna, kita sering merasa cemas atau tidak cukup baik. Misalnya, kita bisa membandingkan diri dengan pencapaian orang lain dan berpikir, "Kenapa hidup saya tidak sebaik mereka?" Padahal, apa yang terlihat di media sosial seringkali hanya bagian permukaan yang tidak mencerminkan kenyataan sepenuhnya. Ketiga, pengalaman traumatis atau kegagalan di masa lalu. Pengalaman buruk atau trauma masa lalu dapat memperkuat pola pikir negatif dalam diri seseorang. Jika kita pernah mengalami kegagalan besar atau rasa sakit emosional yang mendalam, kita bisa terbawa oleh perasaan tersebut dan mulai memikirkan diri kita sebagai orang yang tidak mampu atau selalu gagal. Pikiran-pikiran seperti, "Saya tidak akan pernah berhasil," atau "Semua yang saya lakukan pasti salah," adalah contoh dari dampak kegagalan atau trauma yang belum sembuh dengan baik. Jadi, pikiran negatif bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja. Ada banyak faktor yang berperan dalam munculnya pola pikir tersebut, mulai dari reaksi tubuh terhadap stres hingga pengaruh lingkungan sosial kita. Namun, penting untuk diingat bahwa meskipun pikiran negatif datang, kita memiliki kendali untuk merubahnya. Dampak dari pikiran negatif. Pikiran negatif tidak hanya mempengaruhi suasana hati, tetapi juga memiliki dampak yang sangat besar pada kesehatan fisik dan mental kita. Ketika kita terus-menerus terjebak dalam pola pikir negatif, tubuh kita akan meresponsnya dengan meningkatkan kadar stres. Stres kronis ini bisa memicu reaksi fisik seperti peningkatan detak jantung, ketegangan otot, dan gangguan pencernaan. Selain itu, stres yang berkelanjutan juga berhubungan dengan penurunan sistem kekebalan tubuh, yang membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Secara mental, kecemasan dan depresi seringkali muncul akibat pikiran negatif yang terus-menerus. Pikiran seperti "saya tidak cukup baik" atau "tidak ada harapan untuk masa depan" bisa membuat kita merasa terperangkap dalam perasaan putus asa. Akhirnya, ini bisa berkembang menjadi masalah yang lebih besar, seperti gangguan kecemasan atau depresi klinis. Bahkan kualitas tidur kita bisa terganggu, karena pikiran-pikiran yang tidak menentu ini terus mengganggu saat kita beristirahat.
Tidur yang buruk pada gilirannya dapat memperburuk kondisi fisik dan mental, menciptakan siklus yang sulit diputuskan. Selain dampak pada kesehatan, pikiran negatif juga bisa sangat menghambat perkembangan dan kesuksesan pribadi kita. Ketika kita terus-menerus meragukan diri sendiri atau merasa tidak cukup mampu, kita cenderung menghindari tantangan atau peluang baru. Misalnya, kita mungkin berpikir, saya akan gagal lagi, atau tidak ada gunanya mencoba. Akibatnya, kita melewatkan kesempatan untuk belajar hal baru, berinovasi, atau bahkan meraih tujuan yang lebih besar. Pikiran negatif bisa membuat kita ragu untuk mencoba hal-hal baru, yang pada akhirnya mengurangi kesempatan untuk berkembang. Kita jadi terjebak dalam zona nyaman, takut akan kegagalan atau penolakan. Padahal sebenarnya kegagalan adalah bagian dari proses belajar dan tumbuh. Jika kita terus-menerus membiarkan pikiran negatif mengendalikan kita, potensi besar yang ada dalam diri kita akan terhambat, dan kita akan sulit mencapai kebahagiaan atau kesuksesan yang sejati. Jadi, dampak pikiran negatif jauh lebih luas dari sekadar perasaan sementara. Ia bisa mempengaruhi kesehatan fisik dan mental kita, serta menghalangi kita untuk berkembang dan meraih tujuan. Itu sebabnya sangat penting untuk belajar mengelola dan merubah pola pikir negatif agar kita bisa hidup lebih sehat dan lebih bahagia. Cara mengubah pikiran negatif menjadi positif. 1. Kesadaran diri. Langkah pertama dalam mengubah pikiran negatif adalah dengan menyadari kapan dan mengapa kita sedang berpikir negatif. Ini mungkin terdengar sederhana, namun sangat penting. Tanpa kesadaran, kita tidak bisa mengubah pola pikir kita. Pikiran negatif sering muncul begitu saja, tanpa kita sadari. Contohnya, saat kita merasa, saya tidak cukup baik atau saya selalu gagal, itu adalah tanda jelas bahwa kita sedang terjebak dalam pikiran negatif. Pikiran-pikiran seperti ini seringkali datang tanpa peringatan, dan sebelum kita tahu, mereka bisa menguasai seluruh suasana hati dan tindakan kita. Bagaimana cara menyadarinya? Salah satu cara yang efektif adalah dengan mulai memperhatikan dan mencatat pikiran-pikiran yang muncul di pikiran kita setiap hari. Cobalah untuk menuliskan pikiran-pikiran negatif yang muncul dan amati pola-pola yang sering terjadi. Misalnya, kita mungkin sering berpikir negatif ketika menghadapi situasi tertentu, seperti saat berinteraksi dengan orang lain atau saat menghadapi kegagalan. Cobalah untuk menuliskan pikiran negatif yang muncul setiap hari. Ini akan membantu kita lebih sadar dengan pola pikir kita dan memahami kapan dan di mana pikiran negatif sering muncul. Dengan kesadaran ini, kita akan lebih mudah mengenali kapan kita mulai terjebak dalam pola tersebut, dan ini adalah langkah pertama untuk mengubahnya. Kedua, menerima dan memahami perasaan negatif. Langkah berikutnya adalah menerima bahwa pikiran negatif adalah bagian dari diri kita. Ini bukan sesuatu yang perlu kita hindari atau lawan, tapi lebih pada bagaimana kita meresponsnya. Kadang-kadang, kita merasa bahwa kita harus selalu berpikir positif, namun itu tidak realistis. Semua orang pasti pernah merasa negatif, dan itu adalah bagian dari proses menjadi manusia. Cobalah untuk tidak menghakimi diri sendiri saat merasa negatif. Alih-alih menghindarinya, cobalah untuk memahami dari mana perasaan tersebut datang. Misalnya, jika kita merasa cemas tentang ujian atau presentasi, cobalah untuk bertanya pada diri sendiri, kenapa saya merasa cemas? Bisa jadi itu karena kita takut gagal atau merasa tidak cukup siap. Dengan memahami akar masalahnya, kita bisa mulai mencari solusi yang lebih efektif. Menerima bahwa perasaan negatif adalah normal dan tidak perlu merasa bersalah atau takut menghadapinya adalah langkah besar dalam mengubah pola pikir. 3. Reframe pikiran negatif. Langkah selanjutnya adalah reframing, yaitu teknik untuk melihat situasi atau pikiran dari perspektif yang berbeda. Ketika kita mengalami pikiran negatif, kita sering terjebak dalam cara pandang yang sempit atau pesimistis. Reframing membantu kita untuk mencari makna positif atau pelajaran dari situasi tersebut. Contoh, misalnya jika kita berpikir, saya selalu gagal, coba reframing menjadi, gagal adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang. Dengan cara ini, kita tidak melihat kegagalan sebagai akhir, tapi sebagai bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Ini membantu kita untuk tetap termotivasi dan tidak terpuruk dalam perasaan negatif. Cobalah untuk melihat setiap kegagalan atau tantangan sebagai kesempatan untuk belajar, bukan sebagai tanda bahwa kita tidak mampu. Reframing bisa mengubah cara kita merespons situasi yang sulit dan memberikan kita kekuatan untuk melangkah maju. 4. Berlatih berpikir positif. Setiap hari.
Mengubah pikiran negatif menjadi positif membutuhkan latihan yang konsisten. Berpikir positif tidak berarti mengabaikan kenyataan atau berpura-pura semuanya baik-baik saja, tetapi lebih pada berfokus pada hal-hal yang bisa kita kontrol dan menemukan sisi positif dari setiap situasi. Ini adalah keterampilan yang bisa dilatih setiap hari. Jurnal syukur. Setiap hari, tuliskan 3 hal yang kamu syukuri. Ini akan membantu kita untuk lebih fokus pada hal-hal baik dalam hidup kita dan mengurangi perhatian pada yang negatif. Positive affirmations, afirmasi positif. Mulailah hari dengan mengatakan kalimat positif kepada diri sendiri seperti "Saya mampu", "Saya cukup baik", atau "Saya layak mendapatkan kebahagiaan". Ini bisa membantu menggantikan pola pikir negatif dengan keyakinan diri yang lebih kuat. Cobalah untuk membayangkan diri kamu mencapai tujuan atau meraih kesuksesan, seolah-olah itu sudah terjadi. Visualisasi ini akan memberi kita rasa harapan dan keyakinan bahwa hal-hal positif akan datang. Setiap hari, coba latih berpikir positif dengan cara yang sederhana namun efektif seperti menulis jurnal syukur atau mengatakan afirmasi positif. 5. Mengelola lingkungan dan pergaulan. Lingkungan dan orang-orang di sekitar kita bisa sangat mempengaruhi pola pikir kita. Jika kita selalu dikelilingi oleh orang-orang yang pesimis atau negatif, itu bisa memperburuk cara kita berpikir. Cobalah untuk mengelilingi diri dengan orang-orang yang mendukung, yang bisa memberi energi positif dan inspirasi untuk berkembang. Dengan langkah-langkah ini, kita bisa mulai mengubah pikiran negatif menjadi lebih positif. Ingat, perubahan ini tidak terjadi dalam semalam, tapi dengan latihan dan kesadaran, kita bisa mencapainya dan hidup dengan lebih bahagia serta lebih produktif. Jadi, untuk merubah pikiran negatif menjadi positif, kita mulai dengan kesadaran diri, menerima perasaan negatif kita, kemudian mencoba untuk melihat situasi dengan perspektif yang berbeda melalui reframing. Jangan lupa untuk melatih pikiran positif setiap hari dan mengelilingi diri dengan orang-orang yang memberi energi positif. Proses ini mungkin memakan waktu, tapi setiap langkah kecil yang kita ambil akan membuat perbedaan besar dalam hidup kita. Ingat, pikiran kita memiliki kekuatan luar biasa untuk membentuk kenyataan. Jadi, mari kita mulai mengubah cara berpikir kita agar bisa mencapai kebahagiaan dan kesuksesan yang lebih besar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan menyukai video ini jika kalian suka. Tinggalkan komentar di bawah. Bagaimana pendapatmu? Bagikan video ini pada orang terdekatmu jika video ini bermanfaat.